Materi pembahasan mulai dari ta'rif al-insan hingga hakikatul ibadah. Materi pertama yaitu ta'rif al-insan. Dari materi ini saya memahami bahwa manusia memang selayaknya harus mampu mengenali dirinya sendiri agar ia mampu mengenali Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita bisa mampu mengenali Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kita saja tidak mampu mengenali diri kita sendiri, tidak bisa mengenali dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita setelah ini. Nah, ketika kita mampu mengenali hal-hal ini atau bisa mengetahui hal-hal ini, maka kita bisa mengenali Allah dan Rasul kita. Dapat 3 unsur yang penting dalam diri manusia, yaitu qalbu, akal, dan jasad. Qalbu berbeda dengan hati. Qalbu dapat membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, sedangkan hati tidak. Begitupun dengan akal. Akal digunakan untuk berpikir dengan baik dan benar agar keimanan kita kepada Allah bisa semakin terus meningkat dan semakin mantap. Jasad merupakan pelaksana dari apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Selain itu, saya pun memahami bahwa manusia diciptakan ke muka bumi tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang pertama, tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah adalah sesuatu atau bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir ataupun batin. Tujuan diciptakannya manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang kedua, tugas manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Dari materi ini saya memahami bahwa manusia diciptakan berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah, maksudnya adalah diciptakan berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan kepatuhan kepada Allah. Lalu setelah itu manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif atau lemah, bodoh, dan fakir. Selain itu pula, manusia dimuliakan oleh Allah dengan ditiupkan ruh ke dalam diri manusia, memiliki keistimewaan yang mana hal ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Selain itu, ditundukkannya alam kepadanya. Manusia pun dibebani dengan amanat, yakni amanat ibadah dan khalifah. Selain itu pun manusia bebas memilih antara al-iman dan al-kufur. Setelah itu, manusia diberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia pilih. Apakah ia bisa mendapatkan surga atau ia mendapatkan neraka. Yang ketiga yaitu toqatul insan atau potensi manusia. Saya memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu anugerah yang begitu bermanfaat bagi manusia, yaitu dengan dibekalinya potensi bagi manusia. Potensi yang ada dalam diri manusia yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. Selain itu, ada juga mas'uliyah atau tanggung jawab. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul al-mas'uliyah, ada 2 pilihan dihadapkan kepada manusia, yaitu al-amanah atau sikap amanah dan al-khianat atau sikap berkhianat. Yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Saya memahami bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia.
Manusia memiliki 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainah atau jiwa yang mendapatkan ketenangan, nafsu lawamah, yaitu jiwa yang senantiasa tarik-menarik dengan hawa nafsu, dan nafsu amarah adalah jiwa yang dikuasai oleh amarah. Materi kelima yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Manusia diberi 2 jalan oleh Allah, yaitu jalan keimanan dan jalan kekafiran. Ketakwaan adalah menaati Allah atas dasar iman dan istishab baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah karena imannya yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancamannya. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa adalah yang pertama, banyak bersyukur, yang kedua, orang yang senantiasa bersabar, yang ketiga adalah orang yang berhati lembut, yang keempat selalu berkasih sayang, yang kelima suka bertaubat, yang keenam bersikap lemah lembut, yang ketujuh selalu bersikap jujur, yang kedelapan terpercaya, dan yang kesembilan akan memperoleh keberuntungan, yaitu orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat-sangat besar karena dirinya telah berbuat kebaikan dan senantiasa menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Kedua adalah jalan salah atau fujur. Menurut para ulama, at-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sungguh kemaksiatan merupakan sebab terbesar yang akan menjadikan hati ternoda karena sifat kejernihannya berubah menjadi keruh. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mengotori jiwanya adalah: pertama, memperturutkan sifat tergesa-gesa, yang kedua adalah orang yang senantiasa atau selalu berkeluh kesah, yang ketiga tidak mau berbuat kebaikan, yang keempat kufur, yang kelima pendebat, yang keenam pembantah, yang ketujuh zalim, dan yang kedelapan jahil. Materi yang terakhir yaitu hakikoh al-ibadah atau hakikat ibadah. Dari sini saya memahami bahwa seseorang beribadah itu karena adanya perasaan atau merasakan banyaknya nikmat dari Allah dan merasakan banyaknya keagungan atau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri dengan tujuan kecintaan, tujuan ketundukan, serta dilakukan dengan penuh takut dan penuh harap. Itulah alasan-alasan atau tujuan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.